Agus, tolong diturunkan egonya biar semua cepat selesai dan Agus Pola netizen yang tercinta. Denny Sumargo akhirnya menanggapi tudingan memiliki niat buruk kepada Agus. Denny Sumargo masih turut turun tangan dalam kisruh uang donasi Agus dan Pratiwi Novianti yang kini tengah menjadi sorotan dan perbincangan publik. Sebelumnya terbongkar tawaran Denny Sumargo kepada keluarga Agus ingin memberikan bantuan di tengah kisruh donasi tersebut. Denny Sumargo dikatakan berniat memberikan sejumlah uang senilai 300 juta rupiah untuk pengobatan Agus karena kini pengobatannya terganggu karena adanya polemik ini. Namun sayangnya niat baik Denny Sumargo justru mendapatkan tuduhan dari kuasa hukum Agus, Farhad Abbas, yang mengatakan tawaran itu merupakan bentuk suap. Denny Sumargo akhirnya menanggapi terkait tudingan dari Farhad Abbas terhadapnya. Denny Sumargo menyesal telah menawarkan bantuan menggunakan uang pribadinya itu kepada Agus karena dianggap niat jahat. Mendapatkan tuduhan tersebut, akhirnya ia meminta maaf dan dengan tegas tidak akan berniat untuk membantu Agus lagi. Tawaran Denny Sumargo kepada Agus itu terbongkar dari Pratiwi Novianti yang sedang melakukan live dengan Bunda Korla. Namun bantuan uang 300 juta rupiah rupanya ditolak oleh Agus karena dinilai tidak dapat mencukupi biaya pengobatan dan kebutuhan lainnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bang Denny sih terlalu baik orangnya. Udah begitu masih aja ditawarin 300 juta. Aduh, gak tahu diri banget lu Gus. Malah dibilang nyogok. Anjir. Kenapa nggak lu aja yang ngasih si Agus 300 juta? Udah deh Bang Denny. Duh, gemes gue. Udah nggak usah diurusin orang kayak gitu. Nggak tau berterima kasih, nggak bersyukur. Udah nggak usah diurusin. Udah pada gemes tau nggak sih netizen? Udah nggak usah ditolong lagi. Ya kan serba salah ya. Sekarang itu ya Bang Denny, Tenovi, ya kan semua orang yang berbaik hati itu serba salah. Kalau bertindak apapun serba salah. Pasti dibilangnya ada inilah, ada itulah, ada inilah, ada itulah. Semuanya serba salah ya. Udah nggak usah. Toh kata Bang Denny apa? Sekarang Agus itu sudah di tangan yang tepat. Ya kan? Udah di tangan yang tepat. Ya udah biarin aja dah ya. Nggak usah lagi diurusin, nggak usah ya, nggak usah. Emang nggak tahu berterima kasih, nggak bersyukur jadi orang. Gila, udah banyak orang baik juga, gemes gue. Ya, itu tadi adalah statement yang menurut aku dalam banget dari Denny Sumargo. Dan pesan kita semua untuk Agus, tolong diturunkan egonya biar semua cepat selesai dan Agus dapat pengobatan yang terbaik. Tanyakan hati kecilmu Gus, jangan dengarkan orang-orang yang menggiring kamu ke dalam lembah kehancuran. Banyak banget loh orang baik yang udah peduli sama Agus, yang mau nolong Agus. Seperti yang dikatakan oleh Bang Densu tadi, mau cepet atau lama, mau masih ada atau udah hilang. Nah itu kalau menurut aku ambigu ya teman-teman, karena menurut aku Densu ini sudah berpikiran jauh ya. Takutnya nanti apabila kasus ini sampai ke polisi, ke kepolisian gitu, takutnya uang ini disita. Uang 1,3 ini disita oleh kepolisian, dijadikan barang bukti, dan malah Agus nggak bisa melanjutkan pengobatannya. Jadi menurut aku diterima aja Gus, nanti baik-baik lah, difasilitasi oleh Kemensos. Semoga Kemensos bisa mendamaikan kubu Teh Novi dan kubu Agus. Oke, kita doain bersama ya teman-teman ya. Agus, aku sedih Agus sedih banget. Waktu mata lu normal, mungkin lu sifatmu nggak bagus, suka matamu tuh ngeliat orang itu suka iri, makanya Allah marah, Allah murka. Banyak-banyaklah engkau sholat taubat, minta ampun kepada Allah, sholat tahajud. Allah itu nggak tidur Agus, mungkin sifatmu nggak bagus,
Makanya Allah murka kepada kamu mengambil matamu. Syukur matamu yang diambil bukan nyawamu. Jadi kau banyak-banyak sholat tobat. Jadi sholat tobat kau banyak-banyak Agus ya. Jangan selalu stigma-stigmanya. Aku sedih banget. Kalau lo cair kenapa kalau cair? Mau kawin lo, mau beristri 5. Kalau cair, mendingan sumbangkan aja duitnya ke Palestina. Karena Palestina lebih membutuhkan duitnya. Kalau lihat kasus Agus ini mah kayak orang kaya atau orang yang punya jabatan, itu harga dirinya kayak kena sentil dikit terus langsung ngamuk. Dulu ya aku tuh udah bilang sebenarnya Kak, coba deh rendahin aja sedikit hatinya. Kalau kayak gini mah ini beneran seolah-olah jadi korban, padahal sebenarnya yang menciptakan ini menjadi sebuah keributan yang sangat besar di Indonesia, yang menjadi perhatian publik pada akhirnya itu kan dia sendiri. Kalau menurutku ya Gus ya, kan kamu bilang kamu itu kayak dikecam sama netizen lah. Kamu taunya dari mana? Sorry, aku nggak bilang kamu nggak bisa lihat. Tapi, jangan sampai kemakan dengan omongan orang-orang di sekitarmu. Dan kalau semisal ada selisih paham, kalau menurutku kayak balik lagi ke awal tadi, rendahin aja sih sedikit hati kita gitu ya, yang udah dibantu sama orang lain. Terlebih kita-kita yang udah nggak punya apa-apa. Aku paham kayak kesannya itu walaupun kita orang kecil tapi seolah-olah kita diinjak. Kadang ada rasa kayak gitu ya Gus, tapi sadar deh, kadang sebenarnya yang buat kita diinjak itu karena perbuatan kita. Dan kalau kayak gini sih, aku sendiri bertanya-tanya, kamu tuh fokusnya kemana? Kesehatan matamu? Atau duitmu? Atau apa? Harga dirimu yang sedikit kena sentil itu, yang mana sekarang fokusmu? Coba kalau dari kemarin kamu rendahin hati, kamu bisa fokus ke penglihatanmu. Mungkin bisa sembuh, who knows gitu ya. Agus, lo tuh bego, dongo, apa tolol? Jangan lo pikir pengacara-pengacara atau bahkan lawyer gabung sama lo, terus mereka memihak sama lo. Kagak Gus, mereka jauh Gus gabung sama lo. Lo gak sadar, lo cuma dimanfaatin sama mereka. Lo gak sadar, mereka gabung sama lo cuma buat dapat keuntungan mereka. Jangan lo pikir lo acting, lo drama, dapat simpati dari netizen. Kagak. Yang ada lo dihujat, yang ada lo dirujak habis-habisan sama netizen. Lo pikir netizen tuh bodoh? Kagak Gus, netizen lebih cerdas dari dongo-dongo kalian. Lagian ya, kalian tuh miskin banget, miskin parah, berlomba-lomba cuma buat dapetin duit donasi. Kagak malu? Hei, pemulung aja, tukang rongsokan aja, kerja. Mereka berani kotor-kotoran, kerusuk-kerusukan di jalan. Itu kerja. Mereka punya harga diri. Nah kalian kagak tahu malu? Oh ya, kagak tahu diri atau bahkan nggak tahu diri. Miskin banget kalian cuma ngarepin duit donasi. Miskin. Kasian. Gue herannya sama pengacara nggak dapet job, nggak ada klien ya yang mau sama mereka. Otak dongo mana mau pakai pengacara kayak gitu. Sakit jiwa. Pengacara yang memihak lu tuh sakit jiwa. Semua dipermasalahin, merepet semua, kagak nyambung. Pengacara lu tuh nggak pernah nyambung. Yang ada cuma masalah dan masalah, merepet semua orang dibawa-bawa. Gila, sampah. Pengacara miskin. Lu lebih miskin dari pengemis, tau nggak? Lagian tuh lo Gus, kalau gue jadi lo Gus ya, gue kalau disiram sama air keras tuh, gue tobat Gus, sumpah gue tobat Gus. Gue minta maaf tuh sama yang nyiram lu tuh ya. Kalau gue jadi lu ya, gue bakal minta maaf tuh sama si pelaku. Kalau gue ada salah, gue tobat Gus, introspeksi diri, koreksi diri. Kalau kelakuan lo kayak gitu ya, yang ada seluruh Indonesia pada tahu kelakuan lo Gus. Gue ini ya, kalau jadi pelaku ini ya, gue bakal belain deh tuh si Haji. Bahkan ya, gue bakal suruh si Haji buat nyiram air keras
lebih banyak ke muka lo. Syukur lo Gus kalau nggak mati. Gue ya sebagai netizen berharap lo mati aja deh Gus, daripada lo hidup nyusahin, bikin malu. Sumpah bikin malu lo Gus. Gue berharap lo mati Gus. Serius, gue doain lo mati Gus. Kalau lo mati, ngurangin dosa Gus. Kalau lo hidup, yang ada malah nambah dosa Gus. Nih ya, yang lain nih, yang nggak tahu apa-apa, jadi kebawa dosa Gus sama tingkah laku lo. Gila lo Gus, bener-bener manusia pada ajal sih. Aduh, kesian.